pasti ada 2-3 orang yang sudah tahu Onesimus ini. Komunitas Onesimus adalah satu, bisa dikatakan komunitas santai tapi serius. Kenapa kita bilang begitu? Karena yang bergerak di dalamnya adalah orang-orang yang aktif di pekerjaan atau pelayanan masing-masing, di bidangnya masing-masing, tetapi masih memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk memperhatikan saudara-saudara kita secara khusus di tempat terpencil yang terbelakang. Misalnya sejak tahun 2015 kita memperhatikan saudara-saudara kita seiman di Mentawai. Demikian juga Onesimus ini telah memberikan perhatian sedikit banyak ke daerah Kupang, Kalimantan, dan mengirim buku-buku juga ke seluruh penjuru di tanah air. Demikian juga memberikan pakaian-pakaian yang layak pakai atau yang masih baru kita berikan kepada anak-anak yang membutuhkan, baik di Jakarta, misalnya anak-anak di kolong jembatan, dan di tempat contohnya di Mentawai dan tempat yang mana saja. Bapak Ibu, kami sangat senang dan bersyukur karena sahabat Onesimus, walaupun mungkin Bapak Ibu masih baru mengenal pada hari ini, telah banyak yang memberikan dukungan doa, dana, dan pikiran kepada kami. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dan berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita masing-masing. Nama Onesimus ini kami ambil diinspirasi oleh kitab Filemon dalam Perjanjian Baru. Kalau nanti bisa Bapak Ibu membacanya, bagi kami sangat bagus dan kami simpulkan dari isi dari satu pasal itu, hanya satu pasal kitab Filemon, kami ambil intinya menjadi slogan atau semboyan dari komunitas Onesimus ini, berguna bagi Tuhan, berguna bagi sama. Itulah kira-kira sekedar perkenalan mengenal komunitas Onesimus, dan tetap berharap bahwa ke depan komunitas ini semakin kokoh, semakin kuat dalam memperhatikan saudara-saudara kita seiman di tempat dimanapun berada, khususnya di Indonesia atau di daerah terbelakang dan terpencil. Inilah dia, berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Pembicara kita yang jauh nun di sana, di Jerman, Bapak Rudi Rudiger. Beliau 17 tahun melayani Indonesia bersama keluarga. Yang nampak dalam gambar Ibu Susan Bernstein. Mereka mempunyai 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Menikah, perempuan tinggal di Amerika dengan orang Brazil, yang kedua masih lajang di Berlin, yang Siapudan, lahir di Balige, Peter namanya, sudah menikah. Dan kalau saya tidak salah tinggal di kota bersama orang tuanya, yaitu Bapak Rudi Rudiger di Bad Hersfeld. Beberapa di antara kita yang hadir di dalam pertemuan ini telah beliau kenal, dan foto ini adalah foto kebersamaan kami dengan keluarga Pak Rudi di Sumba pada tahun yang lalu. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk sharing sedikit mengenai teologi Martin Luther yang sudah sangat, boleh dikatakan, memberkaya hidup rohani saya. Dan saya terus belajar dari dia, dan mungkin dalam waktu yang singkat yang tersedia untuk kita hari ini, hanya sedikit saja kita bisa singgung. Mula-mula setelah dengan umur 21 tahun, saya bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Martin Luther dan teologinya tidak begitu berpengaruh dalam hidup saya. Salah satu alasan saya waktu kecil anggota dalam gereja bebas yang itu namanya di Jerman, Freikirche. Artinya kami tidak termasuk gereja resmi. Kami berdikari, kami tidak ada hubungan dengan pemerintah seperti gereja resmi. Dan dalam gereja bebas seperti Baptist Church, Brethren Church,
peranan Luther tidak begitu dihargai. Memang sejak saya masuk sekolah, saya mengenal nama Martin Luther, reformator dan penterjemah Alkitab. Tentu nama Luther terkenal di Jerman juga di antara mereka yang bukan Kristen. Baru tahun 1983 saya mulai belajar lebih banyak mengenai teologi Luther. Mengapa justru di tahun 1983? Nah, alasannya pada tahun tersebut umat Kristen, Lutheran khususnya, merayakan hari ulang tahun Luther yang ke-500, dan seorang teman dari Jerman mengirim buku kepada saya dengan judul Luther dan Pietisme. Bahasa Jerman Luther und der Pietismus. Buku tersebut mengandung beberapa karangan mengenai teologi Luther. Karangan-karangan tersebut ditulis oleh teolog-teolog terkenal di Jerman, dan isi buku itu sungguh menarik buat saya dan menjadi berkat karena menolong untuk memperdalam pengertian saya akan Injil. 3 tahun kemudian, kalau saya tidak salah ingat, 1986, saya dikasih buku lain lagi oleh seorang teman dengan judul Pembenaran oleh Iman, bahasa Jerman Glaubensgerechtigkeit. Bagi mereka yang lebih tahu bahasa Inggris, Justification by Faith. Penulis karangan tersebut adalah Hans-Joachim Ewald, seorang teolog yang dianggap seorang ahli mengenai teologi Luther. Buku itu banyak menolong saya dalam petualangan rohani saya. Saya kira saya telah membacanya sudah sampai 10 kali. Selain itu juga karangan Luther yang berjudul De Servo Arbitrio tentang kehendak yang diperbudak, saya rasa sangat berguna justru pada zaman sekarang di mana manusia cenderung mempertewa diri dan menganggap diri sangat bebas dan berdaulat untuk mengatur hidupnya sendiri.